Gusti mboten sare, neng aku sing keturun. Nah, keturun pas homili bareng ya, keturun pas sembayang, frater-frater ya, ngantuk-ngantuk ini. Berjuang ya penting. Nah, Tuhan tidak pernah tidur, hanya aku yang kadang-kadang ketiduran atau abai mendengarkan firman-Nya sehingga aku lemah secara rohani. Kalau tujuan utama kita jelas yaitu Allah, maka menurut Santo Ignatius jadikanlah ya Allah sebagai tujuan. Permasalahannya itu begini, kita menjadikan sarana ini sebagai tujuan. Nah, itu titik lemahnya di situ. Sarananya ya macam-macam hal di dunia, tujuannya ya adalah Allah. Dengan demikian seperti lagu di TikTok itu. Begitu sulit lupakan Tuhan sebab Ia sungguh baik. Begitu susah cari gantinya, ayo memuji namanya. Asik. Iya, bingung ya rombongan TikTokan. Sudah mau akhir tahun 2022, apakah aku bahagia? Syukur aku diberi kesempatan misa kembali. Minggu depan pun juga misa paroki. Saya misa aku meneh, ojo bosen. Syukur aku masih bisa mengais rezeki. Syukur aku masih bisa melihat tersenyum dengan keluarga aku masih utuh, masih genap. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Berapa detik, berapa menit aku persiapkan untuk hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para frater, ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini kita masuk minggu biasa ke-32. Sebentar lagi akan memasuki akhir tahun liturgi. Dan bacaan-bacaan juga kurang lebih menyiapkan hal itu dengan tema menjadi umat Katolik yang bakoh di dunia maupun di akhirat. Para frater, ibu bapak, saudari-saudara, tema hidup sesudah kematian, tema-tema akhir zaman, tema-tema akhirat, itu tema-tema yang menarik, sekaligus juga banyak menimbulkan perdebatan. Tak terkecuali sejak pada zaman Yesus, pada masa itu ada dua jenis golongan yang memiliki pendapat berbeda. Satu tadi golongan kaum Saduki. Mereka hanya mengakui kitab-kitab Taurat. Taurat itu kalau disingkat kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kakak ibu. Nah, gampang tuh. Kepercayaan mengenai hari akhir berdasarkan Taurat itu mereka tidak terima. Karena itu mereka menyangkal adanya kebangkitan. Itu baru muncul nanti di kitab Daniel. Sementara di sisi lain ada golongan kaum Farisi yang mereka tegas posisinya bahwa ada kebangkitan di dunia kemudian ini. Menurut pandangan mereka ada akhirat sebagai kelanjutan dari hidup di dunia ini, bahkan lengkap dengan segala lembaga, perangkatnya, urusan sipil di dunia kayak gini ini juga nantinya pun kurang lebih sama dengan di urusan akhirat. Ya meskipun sampai sekarang belum ada yang unboxing di akhirat, hai guys aku ngevlog di akhirat gitu, belum ada. Tapi kemudian pertanyaan ini terus relevan. Pertanyaan Saduki tadi kan, siapa yang menjadi suami wanita itu di hari kebangkitan? Berkaitan dengan hari akhir ya di kehidupan di surga. Kisahnya akan menjadi sangat berbeda ketika ditafsirkan secara harafiah. Saya bayangkan yang ke surga itu generasi-generasi Melea dan Dilan. Suatu ketika ada arwah di pintu surga, ditanya oleh penjaga pintu, bagaimana kehidupanmu di dunia pada masa lalu? Kemudian karena dia terpengaruh aliran-aliran Dilan Cupmek tuh ya, Dilan Cupmek itu susah nanti jawabnya. Kamu nanya hidupku pas di dunia bagaimana? Kamu bertanya-tanya. Ya, biar aku kasih tahu ya. Kamu tercandu-candu dengan suaraku. Ente kadang-kadang ente ya. Langsung join live aku ya. Wow, gitu. Wah. Angel. Kalau segala sesuatu yang ditempatkan, dikumpulkan, dipersepsikan di dunia dibawa ke kehidupan yang kemudian malah nanti dijawab oleh yang penjaga pintu surga, jawab yang benar, nggak benar tak lempar ke neraka lo, gitu kan, repot. Nah, pertanyaan yang khas sepanjang zaman adalah ketika aku melakukan perbuatan baik di dunia ini sebagai manusia, apakah ada artinya kelak di kehidupan yang akan mendatang? Lah, kalau aku menderita terus di dunia ini, lah apa juga nanti masa aku yang masih menderita? Apakah ada yang namanya keadilan Allah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan soal keselamatan. Semua orang itu kebutuhannya pasti, selamat. Pertanyaan semua orang di dunia maupun di kehidupan nanti itu selamat. Perkara sepele dari yang setiap hari kita cari. Keselamatan finansial berarti orang kerja, nabung, investasi. Keselamatan masa depan berarti orang sekolah, biar tambah oke. Menikah, ben ayam tantram. Kemudian asuransi.
keselamatan perjalanan. Ini tadi dari rumah ke gereja mesti yang bawa motor ya bawa pakai helm, yang di nyetir pakai sabuk pengaman. Sebelumnya juga mesti harus dicek gas, rem dan seterusnya. Selamat dari pencurian, ya berarti masang CCTV. Selamat dari stalking ayangnya, ya passwordnya kasih HP kasih password biar nggak nginjen nonton apa saja, chat siapa saja, iya ketahuan. Berkaitan itu juga dengan selamat di akhirat. Maka kita mengikuti yang namanya juru selamat. Ketika bacaan ini tadi dilihat bacaan Injil ya, kok temanya soal perkawinan. Ini sebenarnya bukan mau ngomong soal perkawinan, tapi soal iman akan kebangkitan. Di awal bulan November ini kita sudah mendoakan banyak arwah jiwa-jiwa mereka yang sudah mendahului kita. Ini tadi tak hitung hari ini 69 ya, untung baru segini. Kalau lama ini setengah jam buat membaca wujud doa, ini banyak sekali. Tapi kita mengenang mereka sebagai orang-orang yang berjasa bagi hidup kita. Sedikit atau banyak hidup kita saat ini juga terbentuk oleh kasih dan kebaikan dan iman mereka. Pada zaman Yesus, orang-orang Saduki yang bertanya-tanya soal kebangkitan itu tadi adalah orang-orang keturunan Imam Zadok. Posisi mereka sebenarnya terpelajar. Mereka memang tidak mengakui adanya kebangkitan, dan memang ajaran Musa tidak eksplisit ngomong soal itu. Yang diangkat adalah sebuah kasus ketika ada perkawinan perempuan yang tidak meninggalkan keturunan, kemudian hukum waktu itu kan menikah dengan keturunan atau adik-adiknya si cowok ini. Pertanyaannya adalah nanti suaminya siapa yang sah di kehidupan akhir nanti. Secara bijaksana Yesus tidak mau menjawab ini atau itu, tetapi memberikan sebuah perspektif penjelasan yang lebih luas berdasarkan ajaran Taurat, bahwa Allah ini bukan Allahnya orang-orang mati, melainkan Allah orang-orang hidup. Di hadapan Allah semuanya itu hidup. Ini sebuah ajaran yang sangat menegaskan dan jelas bahwa ya bersyukurlah kita itu mengikuti Allah yang hidup. Urusan orang-orang wafat yaitu urusan yang lain. Kadang itu belum ngomong soal hidup di akhir zaman, kita itu sudah banyak dipusingkan dengan urusan tetek bengek di duniawi ini. Kerinduan orang di dunia ini kan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, relasi, kehangatan, termasuk juga posisi. Sebuah lagu itu ya, kadang-kadang itu anak kecil aja sudah lahir, cepet langsung, dek besok jadi dokter ya, nggak tahu, tambah gede bener, dek besok jadi polisi ya, dek besok jadi ini ya. Ekspektasi yang diberikan besar, tanggung jawab yang diberikan besar. Sampai Ndar Boy Gang itu suatu ketika juga bikin lagu, jare bapak kudu dadi PNS, jare ibu sing penting sukses, tonggo-tonggo mong marai stres, jare mbah dukun kurang hewes-hewes. Nah ini contoh orang yang menerima banyak ekspektasi dari papahnya, mamahnya, tetangganya pun juga. Kemudian dia, lah kan ya aku masih harus berproses, aku masih merintis. Mosok kayak gini, ya kurang. Semua orang ada prosesnya. Betul bahwa ya wong Katolik bejone dewe-dewe ya. Podo-podo. Nah, kita ingin melihat bahwa apa yang menyatukan kita. Bahwa panggilan kita itu menjadi orang Katolik yang bakoh dunia dan akhirat. Ini yang sangat-sangat dibutuhkan, sehingga kadang meskipun resah, gelisah, gundah, hampa, gegana, gelisah, galau, merana, asik, panggilan kita tetap sama, menjadi bakoh di dunia dan di akhirat. Pertanyaan sampai sekarang ini, aku barangkali berapa puluh tahun beragama, 10, 15, 20, 30, 50, 70 tahun jadi orang Katolik, apakah agamaku ini membuatku makin berdaya, makin gembira, atau tetap marahin domblong, menjadi orang Katolik yang galau terus, resah, tidak tahu mau kemana. Nah, hal-hal yang kita inginkan adalah entah hidup atau mati, aku pokoknya tetap memuji Kristus. Itulah patokan yang sangat baik untuk kita pegang. Satu keyakinan yang membuat kita tahu bahwa aku selamat bersama Yesus. Kita ingin bahagia, kita ingin berguna, kita ingin berpengaruh. 3 hal itu ya, berharga, berguna, berpengaruh. Oleh sebab itu kita mencari, memilah dalam panggilan-panggilan hidup kita dengan aneka cara keterlibatan. Berharga di mata tetangga, mencari kedudukan, posisi.
berharga di mata netizen. Oh, bikin konten, posting kejadian atau posting foto-foto terbaru, dapat likes, komen, keren. Berharga di mata Allah, ziarah, devosi, ekaristi, ya ziarek juga. Bulan lalu banyak ziarek ya, ziarah rekreasi. 10% ziarah, 90% rekreasi. Ya, plus foto-foto. Apalah aku ngerti lah. Gak ada apa-apa, yang penting beriman. Nah, bagaimana nantinya ketika hal-hal baik tersebut sudah tidak ada bersama kita, atau ketika kita sudah tidak ada, apakah kita masih menikmati hasil hal-hal duniawi tersebut? Beberapa kepercayaan memang masih membawa konsep yang dikumpulkan dunia juga kebawa ke surga. Maka beberapa ada yang menggunakan bakar-bakaran mobil, bakar-bakaran duit, bakar-bakaran pembantu, bakar-bakaran rumah, dan seterusnya. Di beberapa tempat, saya kalau ke kuburan itu ya, ke Mbawen itu, makam gotong royong itu juga lengkap. Makam-makam itu makin canggih ya. Ya ada ornamen, dikasih marmer, ini itu. Untung saja toh, konsepnya nggak gini. Dikasih lift, spot selfie, wifi 24 jam, kamar mandi, dapur umum, stasiun pengisian bahan bakar, warmindo, iki makam apa kafe, kan. Jadi konsepnya kalau berbahagia di dunia dengan aneka fasilitas, ya tidak perlu sih kita menempatkannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia akhirat. Yang sangat dibutuhkan adalah doa-doa kita, dan harapan kita nantinya pun juga supaya terus bersih sampai ke sana. Bagaimana caranya? Bacaan pertama secara jelas dari kitab Makabe, kitab kedua Makabe, menjelaskan start membangun hidup kekal dimulai dari di dunia. Gimana caranya? Ada 7 orang bersaudara yang bersama ibu mereka yakin bahwa aku harus setia dengan hukum-hukum Tuhan, nggak peduli apapun konsekuensinya. Oleh karena itu, mereka akhirnya mengalami sebuah siksaan atau hukuman dari Raja Epiphanes. Mereka punya prinsip yang hebat, lebih baik kami ini mati demi hukum-hukumnya, ya daripada melanggar hukum itu tadi. Memang jadi orang Katolik pun juga kurang lebih banyak hukum-hukumnya. Ada yang disebut misalkan kitab hukum kanonik, ketentuan pastoral regio Jawa, pedoman pelaksanaan dewan paroki, ini itu, dan seterusnya. Nah, tapi saya suka dengan kalimat terakhir di dalam hukum kanonik kita, Katolik. Salus animarum suprema lex, artinya keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang paling tinggi. Maka meskipun kita hidupnya banyak aturan gereja, sebenarnya yang diminta apa toh? Keselamatan jiwa. Itulah yang melampaui segala hukum yang ada. Kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2022. Gelis nggih, bentar lagi loh ini ya. Ya, bentar lagi Desember, Natalan, tahun baru. Pertanyaannya sebelum akhir tahun ini, apakah aku sudah sungguh bahagia di tahun 2022 ini? Jangan-jangan aku kurang bahagia. Jangan-jangan aku sebenarnya sudah bahagia tapi aku lupa cara bahagia. Sudah mau akhir 2002, apakah bahagia? Yang jelas rumusnya itu seperti ini. Perbanyak bersyukur sampai lupa rasanya insecure. Nah, perbanyak bersyukur sampai lupa rasanya insecure. Insecure niku mboten aman ngoten nggih, mboten merasa nyaman, serba gelisah. Meskipun demikian pun juga kita prinsip keduanya, Gusti ki ora tahu sare. Betul, Gusti mboten sare, neng aku sing keturun. Nah, keturun pas homili bareng ya. Ki mau homili ini nopo nggih rombong nggih? Saya rombong nggih. Ya, Gusti mboten sare, neng aku keturun pas sembayang, frater-frater ya. Ngantuk-ngantuk ngene. Berjuang ya penting. Nah, Tuhan tidak pernah tidur, hanya aku yang kadang-kadang ketiduran atau abai mendengarkan firman-Nya sehingga aku lemah secara rohani. Dan kalau tujuan utama kita jelas yaitu Allah, maka menurut Santo Ignatius, jadikanlah ya Allah sebagai tujuan. Permasalahannya itu begini, kita menjadikan sarana ini sebagai tujuan. Nah itu titik lemahnya di situ. Sarananya ya macam-macam hal di dunia, tujuannya ya adalah Allah. Dengan demikian seperti lagu di TikTok itu. Begitu sulit lupakan Tuhan, sebab Ia sungguh baik. Begitu susah cari gantinya, ayo memuji namanya. Asik, iya. Bingung ya, romane TikTokan. Sudah mau akhir tahun 2022, apakah aku bahagia? Syukur aku bisa melewati COVID, syukur aku diberi kesempatan misa kembali.
Minggu depan pun juga misa paroki, saya misa aku meneh, ojo bosen. Ya, syukur aku masih bisa mengais rezeki, syukur aku masih bisa melihat tersenyum dengan keluargaku masih utuh, masih genap. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, berapa detik, berapa menit ku persiapkan untuk hidup yang kekal. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Terima kasih atas kebersamaan kita pada misa yang khidmat, kusuk, dan indah pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, Bapak Ibu Prodiakon, Lektor, Mazmur, Misdinar, organis, dan kor dari kita Tinggian Bulik Sari. Dan kita semua yang hadir di sini memuji dan memuliakan Tuhan, para frater, bruder, ibu, bapak, saudari-saudara. Niki kula ajeng terusan misa ten TDS, jadi misa estafet iki bareng munggah rono ngene. Minggu ngarep misa melih. Nah, jangan lupa minggu depan hari paroki peringatan Santo Stanislaus Kostka, pelindung paroki Girisonta 90 ya. Maka monggo kita nyuwun berkat Gusti kagem gesang kita, pakaryan kita lan sedaya kemawon ingkang kita sembayangaken ing misa menika. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah membawa kabar sukacita. Amin.